Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN ya, meskipun belajar dari rumah atau PDR, saya harapkan kalian tetap semangat karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya, maka untuk sementara sekolah secara tatap muka belum bisa dilaksanakan. Baik anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu kompetensi dasar 3.4 menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan ya, yang akan dicapai ya, diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dan yang kedua, menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ya, bahwa ini ada sedikit kata-kata mutiara ya, dimana seorang pelaut pada waktu itu ya, pada tahun 1515 itu pernah sampai ke Indonesia, dimana dia mengatakan bahwa tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Seperti yang kita tahu bahwa Malaka itu bagian dari Indonesia ya. Kemudian komoditas dari dunia timur ada di sini, komoditas dari dunia barat juga ada di sini. Pada akhir musim angin orang bisa mendapatkan apa yang dicari dan bahkan lebih dari yang dicari. Nah, ini membuktikan bahwa pengalaman Tom Peirce pada tahun 1515. Nah, ini pelaut asal Italia kalau tidak salah ini ya, itu mengatakan bahwa di Malaka atau di Indonesia, di Nusantara ini menjadi pusat perdagangan dunia pada waktu itu, dimana semua barang-barang komoditas dari dunia barat maupun timur ada di sini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kondisi sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yang pertama bahwa negara kita ini belum terbentuk ya. Jadi kita pada saat ini masih terdiri masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan baik besar maupun kecil ya. Seperti yang kalian ketahui, ada Mataram, ada Sriwijaya, kemudian ada Samudra Pasai dan sebagainya, ada kerajaan Banten. Nah, ini Indonesia belum ada yang namanya negara Indonesia, masih berupa kerajaan-kerajaan. Jadi kita lebih sering menggunakan kata Nusantara. Nusantara masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan baik besar maupun kecil. Kemudian Nusantara dikenal sebagai produsen palawija. Palawija itu seperti cengkeh ya, buah pala, kemudian kayu manis ya kan? Rempah-rempah ya. Kemudian yang keempat, Indonesia ini atau Nusantara kita ini menjadi tempat perdagangan antar benua terbesar di dunia pada waktu itu. Dan yang kelima, para pedagang berasal dari berbagai negara seperti Portugis, Spanyol, Denmark, Cina, Belanda ya, jadi mereka berdagang di Nusantara pada waktu itu. Nah, bagaimana kondisi setelah bangsa Eropa ini datang ke Nusantara? Yang pertama didahului dengan adanya Portugis. Ya, sebenarnya sih bukan hanya Portugis ya, tapi yang tercatat di sini Portugis terlebih dahulu masuk ke Nusantara ya. Kenapa mereka memutuskan masuk ke Nusantara? Karena pada waktu itu, pada abad ke-15, Portugis ini sudah mengembangkan teknologi perkapalan.
serta teknologi navigasi. Jadi mereka sudah bisa membuat kapal yang bisa menjelajah sampai lintas benua ya. Dan teknologi navigasi itu menentukan arah mata angin dengan menggunakan kompas dan bintang ya. Kemudian Portugis tidak memiliki kekayaan pertanian. Nah, mereka itu tidak memiliki kekayaan agraria atau pertanian ya. Dan mereka hanya mengandalkan kekayaan maritim. Jadi yang ditonjolkan adalah kekayaan maritimnya. Portugis ini juga dilarang berlayar melintasi Laut Merah oleh kekuasaan Islam pada waktu itu, karena seperti yang kita tahu bahwa daerah Laut Merah ini sudah dikuasai oleh kaum Islam pada waktu itu, sehingga selain orang Islam atau non Islam dilarang untuk memasuki wilayah-wilayah Islam karena pada waktu itu masih terjadi perang ya. Nah, jadi atas dasar ketiga masalah ini ya, ketiga sebab ini, maka mereka bangsa Portugis memutuskan untuk mulai penjelajahannya ke wilayah Asia, khususnya ke Nusantara. Nah, kedatangan Portugis ini pada awalnya berniat untuk berdagang, namun karena persaingan atau perdagangan di Eropa pada waktu itu kan banyak ya pedagang-pedagang lain ya, dan Palawija ini menjadi komoditas utama, komoditas penting di Eropa. Nah, karena terjadinya persaingan di Eropa, Portugis mulai ingin mendominasi perdagangan ya, menguasai perdagangan dan beberapa kerajaan penghasil rempah-rempah terbaik. Jadi mereka memutuskan untuk mulai perang melawan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, kemudian setelah ada bangsa Portugis di daerah timur ya, di daerah timur, karena daerah timur itu sudah dikuasai oleh Portugis, kemudian Belanda ini masuk dari arah barat ya. Jadi bangsa Belanda setelah dulunya dijajah oleh Spanyol dan berhasil bebas pada tahun 1581, mereka akhirnya sepakat untuk membentuk negara perserikatan yang terdiri dari 7 negara kecil, kemudian bergabung menjadi negara Belanda. Nah, setelah mereka berhasil membentuk negara Belanda ya, nah mereka mulai ikut dalam perputaran perdagangan lintas benua. Jadi perlu kalian pahami bahwa dulu Belanda pun bekas jajahannya Spanyol. Nah, pada tahun 1595 kapal-kapal Belanda mulai berdatangan di Sunda Kelapa dan Banten. Sunda Kelapa itu maksudnya adalah Jakarta sekarang ya, dulunya bernama Sunda Kelapa. Jadi kalau Portugis itu di wilayah timur, bangsa Belanda di wilayah barat. Banyaknya kapal Belanda yang berdagang sehingga perintah Belanda memutuskan untuk menggabungkan semua pedagang dalam organisasi perdagangan Belanda atau yang dikenal sebagai VOC, Verenigd Oostindische Company, pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi ini ya, karena saking banyaknya pedagang-pedagang dari Belanda ya, sehingga pemerintah Belanda untuk memutuskan menggabungkan mereka semua dalam VOC ini. Nah, pada pelaksanaannya VOC ini melakukan berbagai tindakan merebut kekuasaan kerajaan yang dinilai mengganggu mereka. Bahkan mereka cenderung mengganggu pemerintahan masing-masing kerajaan yang sedang bertikai dan menerapkan politik Davide et Impera atau pengadu domba. Jadi mereka ketika ada kerajaan sedang bertikai, maka Belanda ya, pada dalam hal ini VOC ini masuk ya. Misalnya ada anak raja yang sedang bertengkar memperebutkan kekuasaan atau warisan dari ayahnya, maka salah satu dari anak raja itu nanti dimasuki oleh VOC, kemudian bekerja sama, perang dan lain-lain, sehingga kekuasaan kerajaan milik anak raja tadi itu yang menang dibagi-bagi dengan VOC ya. Jadi mereka mencampuri urusan pemerintahan kerajaan di Nusantara, terutama kerajaan yang sedang bertikai. Nah, ini sejak dulu memang adu domba ini sering sekali mudah sekali dilancarkan ya.
Nah, setelah VOC ini menindas rakyat kita, ya kan, menindas mengganggu wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan akhirnya pada suatu ketika VOC ini bangkrut ya, karena adanya korupsi yang terjadi di dalamnya dan diperparah dengan kapal-kapal dagang mereka yang dirusak oleh Spanyol dan Inggris ketika dalam perjalanan kembali ke Belanda. Nah, kemudian pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan di Nusantara, mengambil alih VOC dan membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Nah, mulai saat inilah penjajahan di Nusantara dilakukan oleh bangsa Belanda. Kalau dulu ini VOC ini belum istilahnya belum menjajah ya, mereka hanya mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan untuk kepentingan mereka yaitu berdagang rempah-rempah. Setelah mereka bangkrut kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda oleh ratu mereka, maka kerajaan memutuskan untuk membuat sebuah pemerintahan kolonial atau pemerintahan jajahan Belanda di Nusantara. Nah, pada masa ini bangsa Indonesia semakin menderita, terutama dengan adanya kultur stelsel atau tanam paksa. Penderitaan bangsa Indonesia ini menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan perlawanan penjajah dipimpin oleh kaum ulama ataupun kaum bangsawan. Seperti tokoh-tokoh perjuangan melawan penjajah yang kita kenal ada Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, yang difilmkan dalam film Sultan Agung itu. Kemudian Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Kapitan Patimura, ya, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Antasari. Nah, mereka ini juga melawan Belanda ya, serta juga melawan Portugis ya, karena kedua negara itu sama-sama menjajah Indonesia ya. Nah, ini perbedaan perjuangan kemerdekaan sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908 atau sesudah adanya sebuah pergerakan terpelajar atau Budi Utomo ya. Kalau kita amati perjuangan sebelum tahun 1908, kalau dilihat dari siapa pemimpinnya, biasanya dipimpin oleh raja atau tokoh bangsawan atau tokoh agama. Kalau sudah tahun 1908, biasanya dipimpin oleh kaum terpelajar mahasiswa ya. Dan yang kedua bersifat kedaerahan. Kalau perjuangan sebelum tahun 1908. Kalau sudah tahun 1908, perjuangan ini bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Kemudian yang ketiga bersifat fisik atau perjuangan dengan menggunakan senjata tradisional ya, pada tahun 1908 ini masih menggunakan panah, tombak. Kemudian kalau pada tahun 1908 ini biasa menggunakan perundingan, menggunakan media massa dan strategi perang yang lebih modern. Yang keempat, tergantung pada sosok pemimpin. Jika pemimpin tersebut mati, maka perlawanan juga ikut berhenti. Kalau ini memiliki organisasi, mungkin adanya regenerasi atau perekrutan pimpinan kembali. Yang kelima, bersifat spontan dan reaktif, artinya jika ada penjajah menyerang, baru ada tindakan dengan tujuan mengusir penjajah. Kalau ini memiliki tujuan cita-cita yang jelas dan terencana, yaitu Indonesia merdeka. Jadi ada perbedaan antara perjuangan sebelum tahun 1908 dan pada tahun 1908 sesudahnya ya, sebelum kebangkitan nasional dan sesudah kebangkitan nasional. Untuk proses kebangkitan nasional akan kita pelajari pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Demikian untuk penjelasan materi pada pertemuan pertama ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.